Halo semuanya, balik sama gue di channel FPL 62. Di video kali ini gue akan langsung aja membahas mengenai Game Week 25. Jadi jangan kemana-mana, nonton terus video sampai habis. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu. Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi sama gue di sini. Dan kali ini, di video kali ini seperti biasa, kita mau nge-preview Game Week ke depannya, Game Week 25. Terutama ditambah lagi udah ada jadwal-jadwal yang confirm juga dari Premier League, baik itu double game week, blank game week di game week 25, 27, 29 atau blank game week di 28 juga, yang sebenarnya udah bisa diprediksi dari brand Krellin itu sendiri gitu ya. Jadi kurang lebihnya kita udah punya arahan sampai dengan beberapa game week ke depan tim kita mau dibawa kemana dan strategi chipnya seperti apa, transfer seperti apa, pastinya itu semua saling nyambung. Tapi sebelumnya gue mau review dulu tim gue seperti biasa di sini. Game Week 24 gue kemarin gak sempat bikin video minggu lalu, maaf banget. Tapi gue juga selalu buka Q&A gitu ya kalau di Twitter. Kalau kalian gak follow Twitter gue, follow Twitter gue. Jadi kalau gue gak bikin video, biasanya gue akan Q&A di Twitter. Dan di sini tim gue sekarang mendapatkan 58 poin kemarin, di atas rata-rata. Untungnya karena gue masih punya Fernandes gitu ya di sini, dan ada Darwin juga yang gue tahan-tahan dari nggak tahu kapan, tapi akhirnya berhasil cetak satu gol ya, walaupun mainnya cuma 58 menit, kayak cuma 60 karena bahunya kemarin kalau nggak salah jatuh gitu ya. Cuma udah main lagi kemarin di UCL walaupun kalah 2-5, tapi setidaknya Darwin nyetak gol, jadi menurut gue itu suatu tanda yang bagus sih untuk kita masukin ke aset FPL kita. So far tim gue di sini gue kaptenin Haaland yang blank, vice captain gue Rashford. Sayang banget gitu ya, ini bener-bener 50-50 sih menurut gue. Sisanya ya seperti biasa, Trippier, White gak clean sheet, Shaw mendapatkan clean sheet, gak main 90 menit cuma oke. De Bruyne di sini blank, Haaland blank, Nketiah juga blank, dan sisanya di bench juga blank gitu ya. Jadi sekarang overall ranking gue ada di 33.000 kalau kalian lihat, dengan total poin 1549. Jadi sedikit lagi masuk ke top 15k. Gue nggak tahu berapa sih jaraknya ke 15k itu, cuma ya perjalanan masih panjang, masih banyak banget chip yang belum kita gunakan, jadi pastinya masih pede lagi untuk kedepannya. Nah berikutnya, setelah gue membahas mengenai tim gue ini bisa dibilang dari kemarin cukup lama nahan-nahan bikin video. Kenapa? Karena gue tahu bahwa akan ada blank game week dan juga double game week itu yang confirm. Gue gak mau buru-buru ya dalam mengambil keputusan itu. Jadi gue kayak mikir-mikir dulu gimana ya kira-kira tim gue mau dibawa kemana. Dan gue nunggu fix juga kabar-kabar seperti apa. Nunggu CL apakah ada yang cedera atau enggak. Dan akhirnya sekarang langsung aja kita bahas mengenai jadwal dari game week 25 sampai dengan berikutnya. Oke, di sini gue udah ada tabel yang gue ambil dari Ben Krellin. Seperti biasa, kalau kalian mau follow Ben Krellin silahkan. Dia itu master dalam prediksi fixture gitu ya, dan hampir selalu benar gitu prediksinya, dimana dia pemrediksi game week 28 di sini yang menariknya. Tapi sisanya sebenarnya udah confirm sama FPL yang kuning-kuning ini. Gue juga udah kotak-kotakin yang mana menurut gue itu adalah pertandingan yang menarik dan perlu kita bahas. Dimana yang pertama ada kotak yang nge-highlight tim-tim yang double di game week 25. Contohnya Liverpool, Wolves, Arsenal, dan juga Everton. Ini game week ini gitu ya, game week besok ya, yang deadline-nya kalau nggak salah Minggu pagi, jadi kayak Sabtu malam gitu kalian udah harus set. Dan di sini game week 25 jadwalnya menurut gue Liverpool cukup oke, Crystal Palace, Wolves, begitu pula sama Arsenal ya, Leicester, Everton. Walaupun Everton juga ya bisa dibilang udah mulai membaik gitu ya pertahanannya. Sisanya Wolves dan Everton juga, Everton secara defense oke, Wolves juga bisa dibilang ya tengah-tengah gitu ya, nggak yang jelek yang bagus. Terutama fixture-nya juga lawan Fulham dan juga Liverpool. Jadi kayak Fulham mungkin dia nggak cetak gol, cuma Liverpool juga ada kemungkinan dia nggak cetak gol. Kebobolan juga ada mungkin juga, walaupun lawan Fulham lebih banyak pastinya kemungkinan dia clean sheet. Jadi untuk game week 25, tim-tim yang sebenarnya gue pingin banget adalah Liverpool dan juga Arsenal. Wolves dan juga Everton paling gue butuh satu, nanti akan gue bahas di rencana transfer gue pastinya. Tapi kalau kalian lihat di sini game week 28 Liverpool dan juga Wolves blank gitu ya. Jadi kalian hati-hati kalau punya aset Liverpool 3 sekarang dan kalian gak mau free hit atau kalian gak mau melakukan sesuatu gitu ya di game week 28, ya harus hati-hati, terutama Liverpool yang 29 double lagi nih. Jadi strateginya harus bisa dibilang nanti akan gue bahas ya tuh Pak. Menurut gue di sini free hit itu possible banget di game 28. Dan berikutnya ada tim-tim yang
double di game week 27 dan juga 29. Yang pertama kayak Brighton dan juga Brentford, dua tim ini double di 27 dan 29. Jadi menurut gue kalau lu nggak punya gitu ya aset dia sekarang, lu bisa masukin nanti di game week 26 atau game week 27, lu free hit di game week 28. Jadi tim lu masih sama lagi di game week 29. Atau bahkan kalau lu sekarang yang lu punya banyak banget nih aset-aset dari Brighton dan juga Brentford, dan lu nggak mau buang, kenapa? Karena fixture-nya bagus. Nah, lu bisa menggunakan free hit itu sekarang gitu ya. Dan sisanya game week 29 juga banyak banget yang double. Pastinya bisa bench boost di sini. Cuma bisa bench boost, bisa triple captain, bisa wildcard gitu ya. Jadi banyak banget faktornya yang mana akan gue bahas lebih lanjut sekarang. Nah, sekarang langsung aja kita bahas mengenai strategi penggunaan chip gitu ya di beberapa game week ke depan. Karena kita tahu bakal banyak double game week, blank game week, dan juga kombinasi gitu ya. Jadinya menurut gue penting banget untuk kita mulai mikirin chip. Jadi kayak ketika kita tahu chip kita mau dipakai di mana, transfer kita juga mendukung hal tersebut, nantinya tim kita pastinya bakal bagus juga secara poin gitu ya. Jadi nggak transfer ini lah kok tiba-tiba melakukan hal yang kontradiktif gitu. Misalkan masukin pemain Liverpool yang banyak tapi nggak mau game week 28-nya nggak mau buang Liverpool gitu, karena lu harus hati-hati sih. Jadi di sini menurut gue pentingnya chip strategi, di mana gue udah melakukan beberapa bisa dibilang gue nyari-nyari gitu ya. Kombinasi-kombinasi chip biasanya paling banyak manajer itu masih punya, yaitu wildcard, free hit, dan juga bench boost. Nah, di sini pastinya sekali lagi berbeda-beda setiap tim, bener-bener tergantung tim kalian seperti apa. Cuma menurut gue di sini udah ada 4 skenario yang menurut gue ini gue bisa bayangin gitu ya. Jadi ini kayak 4 skenario mungkin yang bisa dibilang paling oke menurut gue. Dan di antara 4 ini yang mana yang paling oke? Nah, langsung aja kita bahas sekarang. Yang pertama dari yang kiri atas, gue membuat bahwa wildcard game week 27, free hit game week 28, dan juga bench boost game week 34. Nah, di sini gue mungkin akan sedikit bolak-balik sama fixture tadi. Kalau kalian lihat di sini gue berencana untuk wildcard di game week 27 kalau kalian di sini, free hit di game week 28, wildcard di game week 27, free hit di game week 28, dan juga nanti bench boost di game week 34. Nah, kenapa gue melakukan hal tersebut? Karena pastinya game week 27 dan game week 29 ini sama-sama bagus gitu ya fixture-nya. Di sini kayak pemain-pemain Liverpool, Brighton, Brentford itu fixture-nya bagus di 27 dan 29. Jadi kalian bisa wildcard duluan di game week 27. Sisanya juga kalian bisa 1 minggu lebih cepat gitu ya. Kayak misalkan udah nggak punya Newcastle tapi kalian masukin lagi Newcastle, kalian masukin lagi pemain-pemain yang misalkan kayak blank nih 28-nya, kalian bisa masukin Leeds duluan, MU duluan gitu kan. Jadi menurut gue menarik banget. Dan setelah itu beberapa pertimbangannya adalah kita pastinya bisa maksimalin game week itu ya, 27 dan juga game week 29. Triple Liverpool kita nggak usah takut, kenapa? Karena kita bakal free hit di sini, kita bisa attack di sini nih 27, 29. Dan berikutnya adalah kelemahannya. Kelemahannya pastinya kita nggak bisa free hit di game week 32, yang mana kita bisa dibilang ini cukup banyak gitu ya. Tim-tim yang akan blank. Dan juga kalau kalian lihat di sini negatifnya adalah kita wildcard tanpa tahu jadwal. Nah, tapi sayangnya ini gue sebenarnya taruh ketika game week 29, kemarin game week 27 belum confirm. Cuma sekarang udah confirm, jadi udah nggak ada negatif ini sih. Kita udah tahu jadwal seperti apa, dan ini menurut gue visible juga untuk kita. Dan yang kedua di sini ada yang kanan atas, yang mana gue di sini berpikir bahwa untuk melakukan wildcard di game week 29, free hit game week 32, bench boost game week 34. Nah, kita balik lagi ke fixture dikit, dimana gue di sini merencanakan wildcard di game week 29, free hit di game week 32, dan juga bench boost di game week 34. Apa aja kelemahan dan juga kekurangannya? Pertama, pastinya kelebihan dulu yaitu long term dan juga fixture yang bagus gitu ya. Jadwalnya udah fix, dan juga kita punya jadwal yang long term. Kenapa? Karena kita di sini wildcard di game week 29 itu ngarah nantinya sampai game week 34, dan jadwal udah fix gitu ya. Ketika kita wildcard di game week 29, kita udah tahu jadwal-jadwal ke depannya seperti apa. Dan juga kalau kalian di sini game week 29 banyak fixture yang bagus. Kenapa gue bisa bilang gitu? Kayak ya kalau kalian lihat di sini, pastinya karena double game week ya, banyak banget double game week, dan juga beberapa tim yang punya fixture lumayan bagus menurut gue. Dan negatifnya apa? Negatifnya pastinya game week 28 akan kurang optimal. Kenapa? Karena kita nggak wildcard. Kita harus dead end kesini kan. Kita harus buang-buang nanti nih pemain-pemain yang jelek gitu ya, pemain-pemain yang blank. Kayak misalkan Liverpool, Wolves,
Brentford, Brighton gitu kita harus buang dan juga pasti nggak bakal maksimal. Dan juga bench boostnya jauh dari wildcard gitu ya. Wildcard di game week 29 tapi bench boostnya di game week 34 yang mana itu jauh juga gitu kan, kayak sama sebelumnya minusnya. Dan berikutnya skenario ketiga yaitu di kiri bawah. Kiri bawah di sini gue buat teman-teman yang khususnya banyak pemain yang blank di game week 25 ini, gak punya banyak pemain yang double di game week 25 ini juga. Jadinya gue merencanakan untuk lo semua free hit di game week 25, wildcard di game week 29 dan juga bench boost di game week 34. Kenapa? Gue pertama bilang di sini cocok banget kalau ke tim-tim yang banyak blank di game week 35. Dan yang kedua, Brentford, Brighton, Tottenham punya jadwal bagus sebelum blank game week nih. Jadi kalau kalian lihat di sini Brentford dan juga Brighton punya jadwal yang bagus di sini, dan juga Tottenham itu di bawah nih, Wolves lawan Nottingham sebelum kalian wildcard gitu ya, sebelum kalian wildcard di game week 29 nantinya. Jadi pastinya bisa jadi diferensial juga buat teman-teman semua yang kayak gue sekarang nggak punya 3 aset dari tim-tim tersebut gitu ya. Dan negatifnya pasti juga tetap ada, di mana kita harus navigasi blank game week tanpa adanya free hit lagi, dan juga game week 28 akan sedikit maksimum juga gitu ya, karena akan sedikit pemain. Kenapa? Karena kita nggak free hit di game week tersebut. Dan yang terakhir di sini adalah opsi yang menurut gue lumayan, gue paling suka, gue paling condong ke sini, dimana gue akan free hit di game week 28, wildcard di game week 33 dan juga bench boost di game week 34. Gimana? Gue akan jelasin di sini. Gue free hit di game week 28 yang mana di sini semuanya blank gitu ya, hampir semua tim blank, dan juga ditambah lagi pemain-pemain di game week 27 itu punya fixture yang lumayan bagus sama 29. Contohnya kayak Liverpool, gue pengen masukin Brighton, Brentford, dan juga mungkin kayak misalkan MU lagi, satu pemain lagi, dimana mereka blank sebenarnya, cuma game week 29 bagus lagi. Jadi gue akan lupain aja nih game week 28 seperti apa. Gue pilih pemain yang bagus di game week 27, 29, dan mulai dari 29 gue mulai perlahan-lahan secara 3 game week gitu ya, dari 3 game week gue mulai navigasi pemain-pemain gue yang blank di game week 32. Misalkan di sini kayak gue punya satu Brighton, gue akan buang. Kalau misalkan gue punya Newcastle, gue juga misalkan gue udah mulai ngenangin si Newcastle, cuma mungkin akan gue buang lagi. Kemudian yang berikutnya semua tim-tim yang blank aja gitu kan. Dan kita dead end di sini. Kenapa? Karena game week 33 kita bisa wildcard. Dan game week 33 kita wildcard, game week 34 kita bisa bench boost. Jadi pastinya bench boostnya itu timnya menurut gue oke banget. Kenapa? Karena kita persiapin cuma 1 minggu sebelum kalian bench boost. Tapi di sini negatifnya gue tulis adalah pasti tim lu lemah di game week 31 sampai game week 32 gitu ya. Yang gue bilang di sini lu perlahan-lahan buang, lu perlahan-lahan menyesuaikan tim lu ke game week 32. Dan juga berikutnya adalah game week 33 tuh sebenarnya fixture-nya enggak sebagus itu ya untuk tim-tim yang lu pingin masukin di double gitu, kayak misalkan MU lawan Tottenham, kemudian misalkan Chelsea lawannya Brentford, Liverpool lawannya West Ham, Arsenal lawannya City. Jadi menurut gue itu pasti plus minus gitu ya. Tapi gue sendiri paling condong ke rencana yang seperti ini, yang gue free hit di game week 28, 33 wildcard, 34 bench boost. Jadi kayak gitu rencana chip strategi gue, yang mana nantinya akan pastinya mempengaruhi tim gue, pemilihan transfer gue seperti apa. Jadi kita langsung ke transfer plan. Oke guys, di sini udah ada tim gue di mana gue sudah melakukan transfer. Kenapa? Karena gue bangun-bangun panik. Jadi gue udah melakukan transfer gue di mana gue minus 8 di game week ini dengan mempertimbangkan beberapa faktor gitu ya. Akhirnya gue melakukan transfer, di mana transfer gue adalah kalau kalian lihat di sini gue masukin Salah yang pertama, kedua gue masukin Saka, ketiga gue masukin TAA, dan juga keempat gue masukin Tarkowski. Siapa aja yang gue ganti? Gue ganti Bruno Fernandes, gue ganti KDB, gue ganti White, dan juga gue ganti satu lagi adalah Shaw. Nah, kenapa gue ganti pemain-pemain tersebut? Semuanya pasti tergantung juga sama duit gue ya. Duit gue sisa dikit banget, 0,2, dan gue gak bisa ganti-ganti kayak Bueno kemana atau Botman gitu. Jadi gue harus korbanin Shaw. Cuma di sini gue masukin Salah, Saka, Tarkowski, dan juga TAA. Kenapa? Pertama Salah pastinya ya. Gue pingin masukin Salah, gue punya Salah, gue mau kaptenin dia. Jadi gue buang KDB atau Bruno Fernandes. Yang kedua, gue pengen masukin Saka. Gue merasa gue gak cukup dengan Odegaard doang. 3 game week berat terakhir tuh gue kayak takut banget sama Saka, dan akhirnya gue memutuskan game week ini kayak gue harus punya Saka. Nah tapi karena gue mau punya Saka, gue harus mengeluarkan Ben White, dimana itu aset ketiga kan Arsenal gue. Jadi gue harus mengeluarkan Ben White, dimana gue minus 4 di situ. Jadi gue masukin Tarkowski untuk gantiin Ben White.
Dan yang terakhir, gue juga pingin triple Liverpool. Kenapa? Karena gue pingin wildcard di game week 33 nantinya. Gue free hit dulu di game week 28 dan fixture mereka bagus gitu ya sampai game week 29, double juga. Jadinya gue merasa sekarang aja daripada harga naik terus, mending sekarang gue masukin THA. Dan ya akhirnya gue minus 8 di sini. Jadi kayak ya kayak gitu rencana transfer gue. Bukan rencana ya, bahkan gue udah melakukan transfer. Kalau kalian punya pertanyaan mengenai Game Week 25 langsung aja tulis di komen atau di Twitter. Nanti gue juga harusnya buka sesi Q&A Game Week 25. Dan sekali lagi good luck buat kalian semua di Game Week 25. Semangat main FPL-nya. Dadah.